Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariful Hidayah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, Angkatan 10, Kelompok 2, nomor daftar hadir 32. Perkenalkan, nama saya Fadila Maulana Hafid dari instansi Dinas Kesehatan di RSUD Talaga, kelompok 2 dengan NDH 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ika Rata Mustika. Saya peserta Latsar Kabupaten Majalengka tahun 2025 dari Dinas PUPR bidang sumber daya air, gelombang 4 angkatan 10 NDH 15. Perkenalkan, nama saya Meli Nur Imani dari instansi Dinas Kesehatan RSUD Talaga, kelompok 2 dengan NDH 21. Halo, perkenalkan nama saya Uli Fania Damayanti, asal instansi RSUD Cideres, NDH 37, kelompok 2. Perkenalkan, saya Tia Fitriawati dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kelompok 2, NDH 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Satya Prayoga, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025, Angkatan 10, kelompok 2 dengan NDH 04. Kenalkan, nama saya Kevin Reski Aryadi dari instansi Dinas Kesehatan, kelompok 2 dengan nomor NDH. Tokoh panutan yang kami ambil adalah seorang ASN Provinsi Jawa Barat, yaitu Bupati Kabupaten Majalengka terpilih periode 2025 sampai dengan 2029. Siapakah itu? Yaitu Dr. Ranes Eman Suherman MM. Bapak Eman lahir di Majalengka pada tanggal 15 April 1969. Adapun beberapa riwayat pendidikan dari Bupati Majalengka ini, beliau mengenyam sekolah dasar di SD N Genteng pada tahun 1975 sampai 1981, lalu melanjutkan ke SMP PGRI Talaga pada tahun 1981 sampai dengan 1984, lalu melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas Negeri Talaga pada tahun 1984 sampai dengan 1987. Beliau juga melanjutkan pendidikannya ke sekolah tinggi, yaitu di STPMD Yogyakarta pada tahun 1887 sampai dengan 1992. Tidak cukup sampai situ saja, beliau juga melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Surapati pada tahun 2002 sampai dengan 2004. Bapak Eman Suherman memulai karirnya menjadi seorang pegawai negeri sipil pada tahun 1994 di pemerintahan Kabupaten Majalengka. Selama menjadi birokrat, ia memegang beberapa jabatan seperti Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Kepala Dinas Bina Marga Cipta dan Karya, serta Sekretariat Daerah. Dan pada tahun 2024, beliau terpilih menjadi seorang bupati Kabupaten Majalengka untuk periode 2025 sampai 2029. Pada capaian 100 hari kerjanya, selama 100 hari Bupati Majalengka atau Bapak Eman Suherman ini sudah memiliki beberapa capaian program prioritas yang telah terlaksana. Adapun nilai-nilai dari core value ASN berakhlak ini yang bisa kita ambil atau kita terapkan dari seorang Bapak Eman Suherman. Nilai berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Bapak Eman Suherman dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Ia sering turun ke lapangan untuk mendengar aspirasi warga masyarakat Majalengka, terutama terkait dengan pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Sikapnya menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas utama.
Tindakan nyata atau aksi nyata dari berorientasi pelayanan ini adalah pada diskusi yang sering dia selenggarakan, yaitu mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat Majalengka dengan nama Sapa Warga. Kedua adalah nilai akuntabel. Sebagai seorang pemimpin, Bapak Iman Suherman selalu menekankan pentingnya transparansi. Ia selalu berusaha memberikan laporan yang terbuka kepada masyarakat, yang mana aksi nyata atau tindakan dari nilai akuntabel ini beliau menunjukkan atau memberikan aksi pada 100 hari kerjanya berhasil merealisasikan program kerja prioritasnya yang terbagi dalam 3 kategori utama, yang diantaranya adalah program inisiatif pemerintah, program aspiratif hasil kampanye, dan kegiatan Sapa Warga, serta program yang memang dirancang untuk berlanjut atau selesai dalam 1 kali pelaksanaan. Nilai berakhlak kompeten. Sebagai ASN atau kepala daerah, Bapak Iman Suherman menunjukkan kemampuan manajerial yang baik serta pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan yang efektif. Dia terus mendorong Majalengka agar profesional dan berdaya saing. 4. Harmonis. Bapak Iman Suherman dipandang sebagai sosok yang mampu menjaga relasi baik antara instansi pemerintah dengan masyarakat. 5. Loyal. Loyalitas Bapak Iman Suherman tampak dari pengabdiannya dan kesetiaan terhadap wilayah asalnya, serta komitmen untuk memajukan masyarakat Majalengka secara serius. 6. Adaptif. Visi Bapak Iman Suherman menekankan penggunaan teknologi digital, pemanfaatan potensi daerah seperti bandara, serta reformasi birokrasi yang responsif. 7. Kolaboratif. Bapak Iman Suherman mengusung misi reformasi birokrasi yang kolaboratif dan inovatif. Dalam visi misinya disebutkan bahwa pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya masyarakat, swasta, akademis, dan lembaga lainnya. Raden Dewi Sartika adalah perintis pendidikan perempuan di Indonesia yang mendirikan sekolah pertamanya pada tahun 1904. Beliau lahir di Cicalengka, Bandung pada tahun 1884. Berasal dari keluarga bangsawan Sunda dan berjuang melawan pembatasan akses pendidikan bagi perempuan pada masanya. Ia mendirikan sekolah pertama untuk perempuan, yaitu yang disebut dengan Sekolah Keutamaan Istri. Beliau mengajarkan membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan seperti menjahit, memasak, dan mengelola keuangan. Dedikasinya kemudian menjadikannya seorang pahlawan nasional yang diakui pada tahun 1966. Tokoh panutan saya adalah Dewi Sartika. Ia adalah pahlawan nasional dan pelopor pendidikan untuk kaum perempuan. Lahir di Cicalengka, Bandung, 4 Desember 1884. Mendirikan sekolah keutamaan istri atau sekolah keutamaan istri pada tahun 1904 di Bandung. Sebuah langkah revolusioner di masa kolonial yang sangat membatasi akses pendidikan bagi perempuan pribumi. Kisah perjuangan Dewi Sartika adalah cerminan sempurna dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan integritas tinggi. Perjuangan Dewi Sartika tidak mungkin berhasil tanpa dukungan kerjasama dari berbagai pihak. Nilai kolaboratif menjadi kunci utama keberhasilan Sekolah Keutamaan Istri. Ia mendapatkan dukungan penuh dari suaminya, Raden Aga Suryadilaga, seorang guru yang turut serta mengembangkan sekolahnya, dan menjalin kerjasama dengan pihak berwenang, yaitu pemerintah kolonial dan kaum priayi. Untuk mendirikan sekolah secara resmi, beliau harus meyakinkan pamannya yang saat itu menjadi seorang bupati dan inspektur kantor pengajaran Belanda, C. den Hammer. Ini adalah salah satu bukti kolaborasi yang strategis dan menunjukkan kemampuan beliau untuk mempengaruhi keputusan pemerintah saat itu.
untuk mencapai tujuan sosial. Nilai kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nilai kompeten dalam diri Raden Dewi Sartika tidak hanya dilihat dari kepintarannya saja loh, tetapi dari bagaimana ia menggunakan, mengembangkan, dan menyebarkan keahlian tersebut demi tujuan yang lebih besar. Beliau tidak puas dengan pendidikan yang diterimanya saja. Raden Dewi Sartika secara aktif mencari ilmu, bahkan dengan mengamati dan menyerap pelajaran di sekitarnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Raden Dewi Sartika merupakan perempuan yang memiliki growth mindset yang kuat. Beliau tidak hanya mengajarkan baca dan tulis, tetapi juga keterampilan praktis lainnya seperti memasak, menjahit, menyulam, dan membatik. Hal ini membuktikan kompetensinya dalam merancang pendidikan yang berdampak langsung pada kemandirian hidup perempuan. Tokoh panutan implementasi berakhlak di Jawa Barat saya adalah Bapak Haji Wakid, yaitu seorang tenaga kesehatan yang telah mengabdikan diri di salah satu puskesmas di daerah terpencil perbatasan Majalengka, yakni Puskesmas Kerticala selama belasan tahun. Beliau telah mengabdikan diri sebagai tenaga kesehatan sedari muda. Meskipun SDM dan sarana prasarana di puskesmas ini masih minim, tidak melunturkan semangat beliau dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat di daerah tersebut. Dalam berorientasi pelayanan, beliau selalu memberikan pelayanan yang ramah dan selalu menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada pasien-pasiennya. Sehingga tak jarang banyak pasien yang menyukainya. Dalam nilai hal akuntabel, beliau juga selalu disiplin mentaati peraturan yang ada di puskesmas tersebut, memakai seragam dan atribut sesuai aturan, datang bekerja tepat waktu, dan tak jarang beliau pulang terlambat ke rumah karena tuntutan banyaknya pasien yang tidak bisa beliau tinggalkan. Beliau sadar dirinya merupakan pelayan publik dalam bidang kesehatan yang harus selalu meningkatkan kompetensinya, terutama di zaman saat ini yang serba digital. Dirinya harus siap mengikuti perkembangan zaman agar pelayanan yang diberikan optimal dan memberikan inovasi di tempat kerjanya. Dalam nilai hal harmonis, beliau memberikan pelayanan tidak pernah membeda-bedakan pasien antara pasien BPJS dan pasien umum, ataupun mementingkan latar belakang seperti perbedaan suku, bahasa, agama, daerah, dan lainnya. Semua orang yang datang ke puskesmas tersebut, beliau anggap semua pasien yang sama dan diberikan pelayanan kesehatan yang secara maksimal tanpa ada diskriminasi. Dalam memberikan pelayanan, beliau selalu berkolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya, seperti dokter, bidan, farmasi, lab, dan lainnya. Bapak Gubernur Deddy Mulyadi, atau yang biasa disebut dengan sapaan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Beliau lahir 11 April 1971 di Subang. Beliau merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2025 hingga 2030. Sebelum menjabat menjadi gubernur, beliau pernah menjadi anggota DPR di Dapil Jawa Barat Komisi 6 dan pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nilai berakhlakologi yang pertama berorientasi pelayanan. Beliau sering turun ke lapangan, mengunjungi warga di pelosok desa yang ada di Jawa Barat, bahkan membantu secara pribadi masyarakat yang membutuhkan. Sikapnya ini mencerminkan orientasi pelayanan yang tinggi karena beliau tidak hanya memimpin dari balik meja, tetapi langsung hadir di hadapan masyarakat dan menyelesaikan masalah apa yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Dalam kepemimpinannya, Bapak Gubernur Mulyadi menunjukkan sikap transparan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang beliau ambil. Ia berani menjelaskan
alasan dibalik setiap keputusan yang beliau ambil kepada publik, termasuk kebijakan-kebijakan yang menuai pro dan kontra. Kemudian nilai yang ketiga yaitu kompeten. Sebagai pemimpin daerah, beliau menunjukkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan dengan kompeten, yang dimana beliau dapat memimpin Jawa Barat menjadi lebih maju setelah sebelumnya berhasil memimpin sebagai bupati di Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu, beliau paham apa yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk memimpin sebuah daerah. Harmonis. Beliau dikenal atas sikapnya yang ramah, terbuka, dan kehadirannya langsung di masyarakat menciptakan kerukunan dan suatu kondisi emosional antara pemerintah dan rakyat. Beliau juga sering menolong dan memberikan bantuan secara langsung kepada warganya. Loyal. Gubernur Deddy Mulyadi sering berdedikasi pada kepentingan bangsa dan negara, terlihat dari pengabdian dan penghargaan yang berhasil beliau raih atas dedikasinya dalam memajukan suatu daerah. Adaptif. Beliau proaktif akan kemajuan teknologi dengan meluncurkan sistem kesehatan berbasis teknologi, yaitu Semar dan Rupadi. Beliau juga yang menjadi penggagas program disiplin militer yang bernama Barak Militer. Selain itu, beliau juga aktif di media sosial, seperti penugasan via YouTube, untuk aktivitas dan komunikasi, serta berinovasi dalam pelayanan publik. Kolaboratif. Beliau sering bekerja sama dengan pihak lain, termasuk berkolaborasi dengan daerah lain, ataupun institusi kesehatan, di antaranya yaitu 11 rumah sakit, dalam rangka mewujudkan program-program unggulan seperti Jaminan Kesehatan Purwakarta Istimewa, atau JAMPIS. Tokoh panutan saya adalah Syahdan Arya Maulana. Beliau adalah ketua RT termuda yang dijuluki dengan ketua RT Gen Z. Menjabat sebagai ketua RT 7 RW 8 di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Ia terpilih pada usia 19 tahun di bulan Mei 2025. Saat masih aktif menempuh pendidikan di program studi teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Syahdan menunjukkan sikap berorientasi pelayanan dengan mengelola jalan yang rusak yang dikeluhkan warga dengan cepat. Tidak menunggu uang birokrasi, namun dengan iuran swadaya warga. Karena Syahdan tahu kebutuhan warga jalan mulus sekarang bukan 6 bulan ke depan. Syahdan mengelola iuran dengan sangat terbuka dan detail. Hal ini menunjukkan bahwa sikap akuntabel, yaitu setiap rupiah yang terkumpul harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jujur. Syahdan sangat adaptif. Beliau bergerak langsung memasang CCTV di titik rawan. Ia tidak takut perubahan, tapi proaktif mencari solusi modern. Syahdan mengajak bapak-bapak senior dan ibu-ibu pengajian untuk ikut serta gotong royong dan program sosial yang menciptakan suasana rukun dan guyub, sehingga tercipta sikap kolaboratif dan harmonis. Syahdan bersikap loyal dengan memprioritaskan kepentingan warganya. Selain itu, Syahdan merupakan mahasiswa teknik industri yang membuktikan bahwa ia kompeten memimpin di lapangan. Untuk tugas kali ini, saya memilih tokoh panutan yang paling dekat dan berdampak langsung pada pekerjaan saya, yaitu Direktur RSUD Cideres Bapak Dr. Haji Harijal F. Harhab, MM. Beliau adalah pimpinan tertinggi di instansi saya dan seorang ASN senior dengan pangkat Pembina Utama Muda atau 4C. Sebagai nahkoda rumah sakit, kepemimpinan beliau adalah cerminan langsung dari bagaimana nilai-nilai berakhlak diimplementasikan di level manajerial tertinggi untuk memastikan seluruh roda organisasi berjalan dengan baik. Penerapan nilai berakhlak oleh Direktur RSUD Cideres. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai direktur, pelayanan prima beliau adalah memastikan seluruh sistem pelayanan di rumah sakit Cideres, dari loket pendaftaran hingga ruang perawatan berjalan dengan baik untuk kepuasan pasien. Beliau bertanggung jawab penuh dalam menetapkan standar pelayanan di rumah sakit. Kebijakan beliau untuk mendukung dan mengembangkan instalasi SIM RS, yaitu tempat saya bertugas, adalah wujud nyata komitmennya untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat dan modern. Yang kedua, nilai akuntabel.
Beliau adalah penanggung jawab utama dari seluruh kinerja, anggaran, dan operasional rumah sakit. Beliau menandatangani dokumen-dokumen strategis termasuk surat perintah tugas latsar saya dan surat pernyataan melaksanakan tugas. Ini adalah bukti nyata akuntabilitas beliau atas setiap ASN yang dipimpinnya. Beliau bertanggung jawab secara hierarkis atas semua yang terjadi di rumah sakit. Untuk nilai ketiga, yaitu kompeten, menjabat sebagai direktur dengan pangkat pembina utama muda atau 4C dan gelar Magister Manajemen MM, menunjukkan bahwa beliau memiliki kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang telah teruji untuk mengelola organisasi yang kompleks, seperti rumah sakit. Beliau melaksanakan tugasnya memimpin RSUD dengan kualitas terbaik, yang dibuktikan dengan kemampuannya mengelola ratusan staf dari berbagai profesi, baik dari medis, keperawatan, administrasi, bahkan IT, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, harmonis. Rumah sakit adalah menara Babel mini yang berisi puluhan profesi berbeda, mulai dari dokter, perawat, apoteker, analis, staf IT, administrasi. Tugas utama beliau sebagai direktur adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Agar semua profesi ini bisa bekerja sama tanpa konflik, beliau harus bisa menghargai perbedaan setiap profesi dan membangun sinergi agar pelayanan pasien tidak terhambat. Yang kelima, loyal. Sebagai pimpinan unit, beliau adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah, yaitu Bupati Majalengka, dan pemerintah pusat, yaitu Kemenkes dalam bidang kesehatan. Beliau memastikan RSUD Cideres patuh dan melaksanakan seluruh kebijakan kesehatan nasional maupun daerah, seperti program BPJS, standar akreditasi rumah sakit, dan program-program prioritas lainnya. Beliau menjaga nama baik instansi dengan memimpin secara profesional. Nilai yang keenam, adaptif. Dunia kesehatan sangat dinamis, penuh dengan perubahan aturan. Contoh misalnya perubahan dari regulasi BPJS dan tuntutan akan teknologi baru. Keputusan beliau untuk mengimplementasikan dan terus mengembangkan SIM-RS adalah wujud nyata dari sikap adaptif. Beliau mendorong instansi untuk terus berinovasi dan tidak gagap dengan teknologi, agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Seorang direktur tidak bisa bekerja sendiri. Rumah sakit sangat bergantung pada kemitraan eksternal dan sinergi internal. Beliau secara aktif membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit rujukan lainnya. Secara internal, beliau menggerakkan kolaborasi antar bidang dan instalasi seperti antar bidang pelayanan dan instalasi SIM-RS untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya, Bapak Dr. Haji Harijal F. Harahap, MM, adalah panutan yang ideal karena beliau menunjukkan bahwa nilai-nilai berakhlak adalah syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Bagi saya di unit SIM-RS, nilai adaptif dan kolaboratif yang beliau dorong di level kebijakan memberi kami ruang untuk berinovasi dan berkontribusi secara teknis demi pelayanan yang lebih baik.